Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau bahas untuk kalian ya. Untuk bintang Pisces ya. Tema atau judul games kali ini adalah pesan semesta untuk keuangan kamu ya. Kira-kira bagaimana yang ingin semesta sampaikan untuk keuangan kamu? Nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi sebelum kita mulai, jangan lupa di like, komen, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games ya. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi. Sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi, bisa menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ, tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Dan maaf agak sedikit berisik ya, anak saya lagi bermain ya. Jadi maaf kalau suaranya terdengar dalam video ya, dan memang di rumah juga lagi banyak orang ya. Lagi rame, jadi ya semoga kalian bisa tetap mendengarkan ya suara saya dengan baik. Oke, kita langsung saja untukmu ya, Pisces, berikan energimu sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi dari kalian bintang Pisces, keuanganmu, pesan semesta untuk keuangan Pisces. Pisces, Pisces, Pisces. Kita lihat apa yang ingin semesta sampaikan kepadamu. Oke, di sini ada Four of Pentacles. Wah, kamu harus bisa memanage keuangan dengan baik. Ya, harus banyak menabung. Kamu terlalu boros. Ya. Untuk gaya hidup, untuk hura-hura. Semesta mau kamu harus bisa memanage semuanya. Beli barang-barang yang gak usah terlalu brand ya. Yang penting nyaman. Yang penting sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Kasihan kalau barang sesuai keinginan kamu ya, contohnya cuma dipakai 1-2 akar unyu-unyu ya, ternyata ujung-ujungnya kamu gak nyaman, kamu gak pakai, dimuseumkan di lemari, ya rugi, dia rusak karena tidak dipakai ya. Belilah barang sesuai dengan kebutuhan, jadi tepat guna, tepat sasaran, kita gak membuang-buang duit. Barang-barang yang ada di kamarmu itu yang sudah nggak dipakai tapi masih bagus, dijual aja, dibandingkan begitu aja sudah berdebu, nggak dipakai, ujung-ujungnya nanti kamu sempit atau malah rusak karena nggak dipakai. Ini contoh kalau baju atau apapun yang ada ya, kamu beres-beres ya, untuk sudah mau akhir tahun ini kan ya, beres-beres baru mungkin kamu bisa jual dengan harga yang murah. Yang penting kan ada, dibandingkan nggak ada sama sekali penghasilan, pendapatan, cuman hanya dapatnya debu dan bikin penuh rumah ya. Semesta mau itu kamu harus berbenah ya, barang-barang yang gak terlalu penting di dalam rumah itu dibuang aja, atau diberikan, atau kamu jual. Karena ada beberapa barang yang sudah gak layak pakai juga gitu ya. Kalau gak layak dipakai ya dibuang aja. Kalau masih layak dan bermanfaat buat orang lain, kenapa tidak dijual harga murah, atau kalau tidak ya kamu sedekahkan aja ya. Kenapa? Karena energi rumah kalau terlalu tidak nyaman, tidak rapi ya, itu energinya juga kayak gimana gitu, jadi kamu tidak nyaman. Nah, ini salah satu membuat kamu tidak nyaman dalam dirimu, itu yang menghambat uang itu datang kepadamu ya. Jadi berhemat ya, semesta mau kamu berhemat. Yang kedua ada Judgment ya, luka hati, patah hati, amarah, kebencian itu dimaafkan, dikeluarkan dari hatimu. Itu sama saja kamu mengundang racun dalam tubuhmu atau menyimpan duri dalam daging. Tidak terlihat, tetapi energimu menolak rezeki. Kenapa? Karena penuh dengan kekecewaan, penuh dengan amarah ya, itu di circle bawah. Sedangkan energi keuang ini kan ada di circle atas, dia bahagia. Ini kamu lagi sedih, amarah, emosi, itu menutup pintu rezekimu. Kamu harus bisa lebih memaafkan diri sendiri dan orang lain ya.
Jadi seperti gitu ya, maaf berisik ya, anak saya lagi bermain soalnya. Jadi seperti gitu. Yang menutup pintu rezeki itu adalah dari dirimu, dari hatimu. Ataupun mungkin kondisinya kamu dapat rezeki, uangnya panas. Cuman datang sebentar menghinggap di dirimu, habis itu pergi lagi. Makanya kok uang saya kerja kok uang gak ada tabungan ya? Ya itu karena hatimu. Mungkin karena kamu juga di toksik, tempat toksik ya, pekerjaan toksik, orang-orang toksik, atau bahkan dirimu yang menjadi toksik untuk dirimu sendiri. Karena banyak tekanan, amarah, kebencian, sakit hati, persaingan tidak sehat, sikut menyikut, ketidakjujuran. Kalau kita hidup dengan ketenangan, pasti energi-energi positif itu datang, terutama duit yang akan datang. Ya, ibaratkan kamu yang memancing rezeki itu datang dengan energimu. Contoh ya, kamu ada jualan, kamu lagi ribut dengan pasanganmu, kamu jualan pasti nggak nyaman. Orang juga pasti bilang, ini kok pelayanannya gini, kok dia nggak ramah. Kita pergi ke toko sebelah aja deh. Itu secara tidak langsung mungkin kamu bilang, biasa aja kok saya ramah, tapi secara energi nggak nyambung. Mereka pasti menolak. Makanya saya bilang energimu harus bahagia. Kalau kamu sudah menikah ya bilang sama pasanganmu jangan ribut-ribut, jangan marah-marah, karena salah satu menghambat impian kita atau cita-cita kita itu karena pasangan. Kenapa? Tidak sevibrasi. Ya, kamu marah, kamu kecewa sama pasanganmu, ya itu menghambat energi positif, karena kamu mengundang energi negatif masuk dalam dirimu. Makanya jangan ribut-ribut, jangan ada konflik, harus saling memaafkan. Ya, begitupun dengan anak, jangan kalau dibilang ya asuhnya bagus supaya dia bisa menjadi anak yang tenang, anak yang soleha, anak yang berbakti. Ya, itu dari pola didik kamu juga. Kalau dia nangis, stres, pusing, wah kita kan juga ikut stres, capek ya. Apalagi kalau kamu di pekerjaan toksik, kamu kerja karena duitnya aja, bukan karena kamu sukai, wah itu repot. Itu sama aja kamu ya tadi saya bilang, uang itu nanti datang dia akan pergi lagi. Atau mungkin sahabat-sahabat toksik, suka ember, suka cerita gosip dan macam-macam. Ngapain kamu berdekat-dekat mereka? Ujung-ujungnya kamu sakit hati, ujung-ujungnya kamu yang memblok dirimu untuk tidak menerima berkat semesta. Karena dirimu yang tidak mau menerima, bukan karena semesta sudah menyediakan, kamu nggak mau mengambil. Masalahnya di situ. Karena apa? Hatimu penuh dengan kebencian, amarah dan lain-lain itu, di circle bawah pula. Dan kalau mau kamu berbenah, bersihkan semuanya. Setelah kamu bersihkan, baru kamu bahagia untuk bisa memancing energi positif masuk dalam dirimu. Percuma ya kamu ibaratkan gini, kita kayak saya sudah berbahagia, nggak bisa tipu hati. Kamu bisa mungkin menipu orang ya dengan raut senyuman dan ini itu ya, tapi kamu nggak bisa menipu Tuhan. Makanya kebanyakan orang punya doa itu nggak bisa terdengar sama Tuhan. Kenapa? Karena dia masih menyimpan kepahitan dalam dirinya. Ya, menyimpan amarah, stres, kekecewaan dan lain-lain. Harus dibersihkan, harus punya pengampunan, harus memberi maaf pada diri sendiri utama dan orang lain, ya. Berikutnya di sini ada King of Cups, ya. Jadilah orang yang tenang, ya. Orang yang berpikir, tapi orang yang bijaksana. Jangan gerasa gerusu, jangan panik. Ya. Kamu harus bisa tahu bahwa potensi saya, bakat saya ini, saya harus untuk bisa mengembangkan saya apa yang harus saya lakukan, step by step apa ya. Kamu kembangkan apa yang sudah ada pada dirimu. Semesta mau sampaikan bahwa kamu punya potensi, kamu punya talenta, itu dikembangkan. Bukan berharap orang datang untuk menyelamatkanmu, datang untuk membahagiakanmu, datang untuk mensukseskanmu. No, tapi dirimu sendiri yang harus menciptakan pola untuk bisa kamu lebih up di masa depan. Jangan ketergantungan dengan orang lain. Ya, ambil keputusan yang bijaksana untuk dirimu. Saya mau jadi orang kaya. Apa yang harus bisa saya lakukan supaya saya bisa mencapai satu tujuan itu, yaitu orang kaya. Ini contoh ya. Saya harus begini. Saya mau kembangkan bakat saya. Contohnya kamu suka nyanyi. Nyanyi potensi kamu banyak kan, bisa nyanyi di kafe menghasilkan uang, bisa nyanyi di weddingan, di pernikahan atau hajatan lainnya, bisa menghasilkan duit. Ya, kamu punya konten kreator, bisa ya. Jadi kembangkan bakatmu, talentamu itu untuk bisa kamu berdayakan dan akhirnya ada hasilnya gitu. Jangan kayaknya saya malu. Ya kalau malu ya sudah. Kalau malu ya nggak bisa berkembang. Ya, harus pede.
Karena uang itu nggak pernah malu. Kamu kalau ada uang kamu malu? Enggak kan? Pasti kamu pede kan kalau punya uang. Nah itu, jadi kamu harus pede mengerjakan sesuatu untuk bisa menghasilkan, menarik uang itu datang. Karena uang itu nggak malu-malu. Kamu coba kalau kamu pergi ke toko atau apa ya, kamu pede kalau punya duit. Bahkan kelihatan kayak songong. Padahal tidak, cuman karena kepedeannya lebih gitu ya. Itu juga kamu harus ada di circle atas, harus pede supaya uang itu datang. Nah ini kamu kembangkan, kamu punya potensi-potensi yang ada dalam dirimu. Itu contoh yang tadi saya bilang, nyanyi, atau yang kamu maunya apa ya terserah, yang bisa menghasilkan. Jadi kamu jangan lihat dari orang lain, karena orang lain punya potensi beda dengan kamu, dia punya talenta itu beda dengan kamu. Jangan ikut-ikut, kamu yang harus punya pendirian untuk dirimu sendiri dari bakatmu ya. Jadi semesta mau kamu harus bisa lebih bijaksana untuk menentukan sikap ya. Oke, maaf ya berisik ya, anak saya tambah semangat ya. Oke, berikutnya di sini ada Six of Cups ya, tuh sama ya. Bersyukur, nikmati hidupmu. Tadi saya bilang harus berbahagia. Karena uang itu maunya dia, uang itu bahagia. Kita kalau macam contoh besok kita gajian, yes, pasti gitu kan. Tidak mungkin besok kita gajian, aduh kenapa ya gajian, nggak mungkin. Jadi kamu harus berbahagia, mensyukuri apa yang ada pada dirimu. Karena energi kesyukuran itu sama saja di vibrasi atas, mau menarik energi-energi lainnya datang ke hidupmu, energi kebahagiaan, kelimpahan, kekayaan, cinta kasih, macam-macam yang baik-baiknya. Jadi bersyukur, ya, apa adanya. Jangan ikut gaya orang, jangan ikut gaya hidup mewah, padahal kantong nggak cukup, ya. Nikmati proses hidupmu. Memang di hidup ini tidak pernah orang bilang sebahagia kayak apa ya, kalau dibilang yang mulus-mulus, pasti ada halangan, hambatan, rintangan. Iya, itu proses. Nikmati, karena yang semesta berikan kepadamu baik buruknya semua baik, karena di balik semua itu ada hikmah. Jadi jangan kamu berpikir bahwa hari ini saya dapat kemalangan. Semesta mau memberikan sesuatu, entah teguran atau pelajaran dari hikmah, dari apa yang kamu dapatkan itu, entah musibah itu atau apapun. Jadi bersyukur karena ada maksud Tuhan, ada maksud semesta yang baik untuk dirimu di masa depan dengan adanya bencana itu. Apalagi kalau kamu dapat kebaikan ya. Kalau jangan juga lupa, kamu harus juga berbagi dari kelebihanmu supaya apa? Itu menambah kamu untuk bisa mempercepat apa yang kamu inginkan itu. Ibaratkan kalau kamu memberi, kamu akan diberikan juga lebih banyak dari semesta. Ya. Jadi apa? Bersyukur. Semesta mau kamu banyak bersyukur ya. Baik buruknya tetap bersyukur. Oke, berikutnya di sini ada Eight of Cups ya. Jangan pernah ini ya, merasa bahwa pada saat saya lagi nggak punya uang, saya kecil. Pada saat saya terpuruk, saya minder. Jangan, itu yang tadi ya, hampir mirip dengan yang di King of Cups ya. Semesta menegaskan lagi bahwa kamu harus pede, kamu harus kuat, kamu harus move on. Jangan pada saat kamu di atas saja baru kamu ada taringnya, ya. Kamu kalau di bawah jangan, ibaratkan ini, kamu sudah jatuh, kamu cepat naik. Jangan sampai tangga kamu tertimpa tangga lagi, atau sudah jatuh tertimpa tangga baru udah nggak ada, pasrah, tunggu orang datang untuk tolong dong, bantu saya naik, bangun. Jadi semesta mau sampaikan kepadamu, yang bisa membuatmu bahagia adalah dirimu sendiri. Yang bisa membuat kamu kaya itu adalah dirimu sendiri. Yang bisa membuatmu terlepas dari hutang adalah dirimu sendiri, bukan bantuan dari orang lain. Saya ataupun siapapun di sini hanya memberikan wejangan, selebihnya kamu yang menentukan pilihanmu dan action. Ya, jangan merasa kecil. Ingat kamu kaya. Artinya gini, kita harus kesadaran dulu, kita ini miskin atau kaya. Kalau kamu tahu bahwa saya ini kaya, ya Tuhan itu kan maha kaya. Dan kita itu umatnya maha kaya. Sekarang titik kesadaran kita, oke, saya kaya, saya mau tinggal mengambil kekayaanku itu. Dengan cara apa? Dengan cara ya kembangkan apa yang kamu inginkan. Actionnya apa ya, terserah dari panggilan jiwamu, panggilan hati. Setiap manusia kan beda-beda. Sesuai pilihanmu, sesuai kata hatimu, itu yang kamu lakukan untuk bisa menerima atau menjemput kekayaanmu itu yang sudah disediakan semesta. Tinggal kamu menerima tidak. Ya, ini kamu kan mental miskin, jadi bahkan sudah jatuh tertimpa tangga, diludahi atau diinjak ya terserah. Karena apa? Sudah nggak mampu bangun, udah capek, udah takut, udah trauma. Kalau ada trauma dilawan. Ya, kalau trauma itu nggak bisa orang lain menyembuhkan luka batin dan macam-macam. Itu adalah dirimu sendiri.
bukan orang lain. Jadi kalau kamu mau keluar dari keterpurukan, ya kamu harus move on. Ya, jadi semesta mau sampaikan kamu tuh harus mental kaya, jangan mental miskin, jangan mental pengemis. Ya, harus bisa lebih up, kembangkan potensimu. Jangan pernah merasa sedih berkepanjangan. Itu kan di vibrasi bawah semua itu. Dan kondisinya saat ini kamu di vibrasi bawah. Semesta mau kenaikkan vibrasimu supaya up. Ya, supaya kamu berbahagia, kamu bisa menerima apa yang semesta sudah sediakan untukmu. Ya. Oke, berikutnya di sini Seven of Swords ya, di mana kamu harus berani mengambil keputusan. Berani, hampir mirip juga di atas ya, berani mengambil keputusan, berani melangkah, berani bertanggung jawab. Ya. Jangan hanya mau, oke, saya mau buka usaha, tetapi nggak bisa menanggung resiko, maunya untung aja. Apalagi kalau kamu dibilang setiap pekerjaan tuh pasti ada untung rugi ataupun ada risiko-risiko yang harus kamu tanggung. Jangan hanya mau enaknya saya, tapi kamu harus juga bisa menerima kalau tidak enaknya. Itu bicara mental. Kamu harus berani dan harus mental pejuang. Dan juga mentalnya yang tadi saya bilang, jangan mental miskin. Mau hanya menerima, mau hanya disuap saja. Ya. Semesta mau kamu harus berani mengambil keputusan. Kalau memang tahu tempat kamu toksik saat ini, ya kamu harus berani melangkah untuk pergi dari tempat toksik itu. Kenapa? Toksik itu kan ibaratkan sakit ya. Virus. Kamu ibaratnya kalau seandainya penyakit medis ya, flu aja kita cuma satu ruangan ataupun mungkin di beda ruangan, tapi kalau virus itu kan menyebar. Kita bisa besok juga sakit. Entah flu, sakit kepala, migrain, demam, riang-riang. Ya, meriang. Karena apa? Cuman satu flu itu, ataupun mungkin kalau dibilang kita nggak bersentuhan atau berjauhan tapi tetap kena, ya sama dengan energi. Energi itu juga seperti virus, menular. Ya, contohnya ya, kamu ngantuk, pasti kamu nggak ada apa-apa, kok saya ngantuk ya dengan orang itu? Apa, saya kok ngantuk ya? Langsung dia balas, iya saya juga ngantuk. Kenapa? Karena energinya. Ataupun mungkin kondisinya kamu lihat orang, wih kok saya tertarik ya sama orang itu, padahal saya nggak kenal, dia juga nggak menyapa saya, tapi kok saya senang ya. Ataupun ada yang, ih kok songong sekali ya, saya nggak suka dengan dia, padahal dia nggak bikin apa-apa. Nah itu bicara energi, karena kita tidak sevibrasi kalau kita tidak nyaman. Tapi kalau kita nyaman sevibrasi dengan dia, pasti kita nyaman. Kita bicara energi, walaupun tidak kontak mata, tidak kontak fisik, ataupun ya jauh saja, tapi kok saya suka sama dia. Makanya itu ada orang jatuh cinta. Kenapa? Karena ketertarikan energi. Nah itu ya. Jadi semesta mau sampaikan kepadamu harus bisa bijaksana mengambil keputusan yang baik untuk dirimu. Dan ada action ya. Tuh, dan terakhir semesta mau sampaikan kepadamu di sini ada hero pain ya. Kalau memang kamu punya masalah ya, kamu maafkan diri sendiri dulu ya. Habis itu memaafkan orang lain di masa lalu yang pernah menyakitimu. Ya, kalau seandainya kamu punya salah, minta maaf lah. Dan kalau mereka punya salah, berikanlah mereka maaf. Ya, jangan ungkit-ungkit masa lalu biarlah berlalu. Apapun yang sudah terjadi di masa lalu, kamu nggak bisa kembalikan lagi. Waktu tetap berjalan terus. Yang kamu bisa perbaiki adalah masa depanmu. Ya, dengan cara move on, berpikir positif, dan lebih berbahagia, bersyukur, ya, dan selalu berserah kepada semesta. Banyak doa supaya semua yang kamu lakukan ya dilancarkan ya, dan semesta juga memberikan petunjuk untuk dirimu supaya apa yang kamu cita-citakan itu bisa terwujud ya. Jadi itu yang mungkin yang semesta mau sampaikan ya. Pertama, hidup hemat ya. Yang kedua, lebih memaafkan ya, memaafkan diri sendiri, orang lain, dan lain-lain. Ketiga, bijaksana. Yang keempat, lebih bersyukur. Kelima, harus bisa lebih move on. Yang keenam, berani mengambil keputusan ya. Dan yang ketujuh di sini adalah memaafkan dan berserah ya. Oke, dilakukan ya, bukan hanya didengar aja, tapi harus ada action. Itu yang kamu harus lakukan, karena ini semesta mau kamu untuk hidupmu jauh lebih baik ke depannya ya. Karena kita bicara bukan hanya karena karena saya punya masalah uang, karena saya boros saja, bukan. Tapi ada banyak faktor. Nah ini faktor-faktornya ini harus diperbaiki. Masalah-masalahnya ini banyak harus diperbaiki, yang lagi trouble ini, yang saya sudah sebutkan tadi, supaya hidupmu mau berkembang ke depan lebih baik. Tapi kalau cuma hanya sekedar dengar tanpa ada tindakan, ya jaminkan hidupmu begitu-begitu saja, bahkan mungkin lebih terpuruk. Nah itu harus
lakukan, harus ada action supaya hidupmu jauh lebih baik ke depan. Oke, mungkin itu yang bisa saya readingkan untukmu ya. Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.